Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hibatullah, Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2022 dengan NIM 014. Saya akan merangkum dari beberapa slide sebelumnya mengenai ada 11 topik yang akan saya rangkum atau saya buat kesimpulan umum, baik mengenai yang pertama yaitu mengenai perekonomian, kebijakan, instrumen, peran kaum muslimin, baik itu dari zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Umayyah, Abbasiyah, peran kaum muslimin, pengaruh peradaban Islam. Saya akan membuat kesimpulan umum menurut kesimpulan saya sendiri. Oke, yang pertama-tama yakni peradaban Islam. Peradaban Islam itu sejak masa Nabi Muhammad SAW itu hingga dinasti Abbasiyah itu telah memberikan kontribusi monumental bagi dunia, dimulai dari fondasi administrasi negara dan ekonomi yang kuat, Islam berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, sastra, dan kedokteran. Nah, Nabi Muhammad SAW ini dan Khulafaur Rasyidin itu meletakkan dasar-dasar administrasi yang menekankan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi serta sistem ekonominya itu berbasis zakat. Jadi selanjutnya itu dengan adanya dinasti Umayyah itu membawa sentralisasi kekuasaan dan pengembangan birokrasi. Sementara kalau dinasti Abbasiyah menurut saya itu menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dan perdagangan internasional. Nah, selanjutnya itu ada ilmuwan muslimin seperti Al-Khawarizmi, Al-Batani, Ibnu Sina, dan Jabir Ibnu Hayyan itu memberikan kontribusi besar dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia. Pemikir seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Muqawqi, dan Ibnu Rushd itu memperkaya khazanah filsafat dunia. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan peran kaum muslimin bagi peradaban Islam juga. Peran kaum muslimin itu tak hanya terbatas pada sains dan filsafat aja, tapi namun juga itu merambah bidang akidah, pemikiran, sastra seni, dan arsitektur. Rumah sakit Islam itu menjadi pelopor dalam pelayanan kesehatan modern. Sementara ilmu kedokteran itu menjadi rujukan utama di Eropa selamanya berabad-abad. Pengaruh peradaban Islam meluas hingga ke Eropa, memberikan inspirasi dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan bagi kemajuan peradaban manusia secara keseluruhan. Jadi kesimpulan menurut saya, peradaban Islam itu peradaban yang kaya dan kompleks. Karena itu telah memberikan Karena telah memberikan kontribusi besar bagi dunia dalam berbagai bidang. Karena warisan peradaban Islam ini itu terus untuk menginspirasi dan memberikan manfaat bagi umat manusia hingga saat ini. Ya, mungkin itu saja yang kesimpulan umum menurut saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.